Kenapa kamu nak? Aku anakmu. Kacamata? Kacamata kan rusak sayang. Bener ya? Masih bisa ngeliat kok. Karena aku nggak parah-parah banget, cuman min 2. Kalau kamu iya. 2 itu juga parah. Kamu iya min 6. Semoga lah. Zezet. Bang, seneng nggak bang ngeliat pemandangan enak jalan-jalan? Soalnya banget kan anakmu kan. Anakmu juga ya. Kita tuh mau ada urusan mendesak yang nggak bisa ditinggal sama sekali. Iya. Kita juga sebenarnya nggak pengen keluar-keluar, dan pas ketemu juga nggak turun. Kita cuman ngasih beberapa barang, terus kemudian ngobrol dikit udah. Iya nak. Kita udah selesai transaksinya. Sekarang kita pengen pulang. Plus Sudah on the way home. beliau beli kue wortel, coklat, bolu coklat. Di rumah. Oh, di rumah ada tempe deh. Ntar aku masak aja. Nah gitu. Jadi sekarang ya kan COVID lagi tinggi banget tuh. Iya. Rekor ya. Udah Kita naik ke 5 ya. Tertiga di dunia apa ya? Oh, tertiga di dunia. Tertiga. Dan di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini, hampir setiap hari kita ngedengar kabar orang yang meninggal gitu. Bener. Aku sih tiap hari sih ya. Entah itu dari saudara, entah itu dari kerabat dekat, ya kan? Saudara ya, kerabat dekat. Entah dari temen-temen, itu ada aja yang meninggal. Dan kemarin kita baru kehilangan 2 orang ya, sepupu kamu kan. Oh iya. Yang kena. Saudara aku. Dua-duanya COVID ya? Enggak, Satunya enggak. Satunya enggak. COVID, satu sakit biasa. Satu COVID, satu biasa. Terus kemarin kabar duka juga. Aduh, sedih banget. Ya kan ya, buka HP-nya jam 3 tuh. Kan kabarnya jam 2 kan, Bun bangun ya kan. Ayah bangun gitu. Jam 3 tuh ngelihat, ayah ini ibunya Mas Iwar meninggal gitu. Langsung nangis saya. Walaupun ayah belum pernah ketemu sama ibunya Mas Imar kan. Cuman karena udah deket banget sama Mas Imar gitu, udah nganggap Mas Imar tuh kayak abang sendiri gitu. Itu ngerasa kayak sedihnya tuh kayak nusuk banget. Kan biasanya orang bangun kan itu apa ya, proses gitu. dulu, loading dulu. Ini pas denger ayah ibunya Mas Imar meninggal, langsung kayak sedih langsung, ya Allah. Dan sekarang Mas Imar masih dirawat kan. Tapi mohon doanya teman-teman ya, semoga Mas Imar segera diberi kesehatan. Dan tadi pagi baru nge-share juga ayahnya Mas Imar, lagi saturasinya turun. Doain ya teman-teman ya. Dan salut itu Mas Imar tuh masih ngisi kajian ya. Iya, pakai selang loh. Pakai selang oksigen. Allah, malu kita. Tapi justru itu yang membuat Mas Imar happy gitu, karena itu yang Mas Imar lakukan keseharian gitu kan. Kalau berbaring aja kan stres gitu ya. Benar. Melakukan sesuatu adalah sesuatu yang membuat orang tuh fresh juga. Iya. Dan itu tergantung kesehariannya gitu. Kalau kesehariannya ya main game gitu, ya happy-nya akan main game gitu. Tapi karena Mas Imar kesehariannya ngisi kajian, ya dia bakal happy ketika ngisi kajian gitu. Iya. Sampai ngeliat haru banget itu ngeliat Mas Imar ngisi. Nanti kalau aku sakit tuh gitu nggak ya? Makanya para ulama bilang kita tuh bakal mati sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amsayina wa amsal mulku lillah. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hal-hal yang tidak kita syukuri setiap harinya, yang senantiasa membuat kita sadar betapa besar kasih sayangnya ketika hal-hal kecil itu mulai tiada. Ini udah hampir 2 minggu, Kamis besok
Itu 2 minggu saya di rumah sakit COVID-19 dan gejalanya cukup menyulitkan. Alhamdulillah tinggal naikin saturasi sebetulnya, tapi memang paru-paru ini banyak kabut kalau dilihat di ronsen itu ya. Jadi kemampuan untuk menampung oksigennya berkurang dan daya untuk menyerap oksigennya juga berkurang. Jadi teman-teman bisa bayangkan untuk sekedar buang air ke WC aja, itu serius sih rasanya kayak main futsal, ngos-ngosan gitu. Napas saya pendek sekarang. Insya Allah akan terus naik sih. Ini udah ngerasa lebih panjang dari sebelumnya, tapi sekarang segini nih. Udah, itu tarikan napas terpanjang yang saya bisa lakuin sekarang. Oke. Apa yang mau saya ceritain nih? Biar ada konteksnya, saya mau cerita kalau saya 4 bersaudara dari keluarga kecil di kota Tegal. Dari kecil usahanya catering. Saya hidup dari orang tua saya yang berjuang lewat jualan nasi. Dan alhamdulillah cerita COVID ini menyapu hampir semua anggota keluarga saya. Saya kena. Beberapa hari setelah saya di rumah sakit, istri saya ternyata positif. Alhamdulillah gejalanya ringan. Dia isolasi mandiri di rumah. Terus kemudian di Tegal ada salah satu orang yang udah ikut kami lama ternyata positif COVID. Sampai masuk rumah sakit dan ternyata nggak tertolong. Orang ini udah deket banget, udah kayak keluarga sendiri. Namanya Mbak Yanti. Doain almarhumah, semoga Allah jaga dan lapangkan kuburnya, hisapnya, biar nanti kita bisa ketemu lagi di sana. Ternyata Mbak Yanti ini nularin kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya nularin suaminya. Punya kakak perempuan namanya Andin, suaminya namanya Mas Sony. Ngedrop dia di rumah, demam tinggi, napas sesak, sampai akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jogja. Dia berharap bisa menjauh dari ibu bapak saya, biar nggak nularin. Tapi memang sudah takdir. Allah berikan kemudian COVID itu ke kedua orang tua saya. Masuk rumah sakit mereka berdua. Cuma 2 hari bertahan di kamar. Dan 2 hari yang lalu Allah jam 00 sekitar itu, Allah minta ibu saya untuk pulang. Berikutnya saya mau cerita tentang pulang. Satu hal yang kita nggak mungkin nafikan, nggak mungkin kita negasikan, itu kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada kita itu pasti mati. Dan mati ini adalah sesuatu yang butuh kita persepsikan dengan benar. Karena banyak orang berpikir mati itu akhir. Banyak orang berpikir mati itu adalah ditinggalkannya semua apa yang dia capai. Mati itu adalah ujung. Sementara yang kita pelajari dalam agama Islam, mati itu justru gerbang kita menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kampung yang terbaik, tempat kembali yang paling baik, kata Allah. Maka saya langsung mengingat-ingat posisi beberapa kali ibu saya terkena beberapa hal besar dalam hidupnya. Kayak misalkan dulu pernah stroke. Ibu pernah jatuh di kamar mandi, stroke ringan. Ya, separuh badannya nggak bisa digerakkan. Diangkat mau dibawa ke rumah sakit itu beliau nggak mau. Beliau cuma mau ambil wudhu,
dan dia minta digelarkan sajadah, kemudian dia sujud di atas sajadah itu. Lama sekali. Sampai akhirnya dia bisa memastikan bahwa ajal dia belum datang. Barulah kemudian dia mau diangkat, mau dibawa ke dokter, mau diperiksa, dan mau diproses secara medis. Itu saya ingat sekali. Walaupun posisi saya nggak di sana, tapi ya itu ibu yang mungkin bisa dibilang alhamdulillah pemahaman agamanya baik, tapi tidak yang mungkin seperti ustazah atau ulama yang hafal 30 juz atau faham banyak hal, enggak. Di titik itu saya ngelihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak. Coba Mbak. 104/71. Oke, kita lanjutin. Di kesempatan yang terakhir kemarin sebelum ibu saya ke rumah sakit, itu posisinya memang beliau yang survive luar biasa. Walaupun kondisi klinisnya agak lebih drop, tapi makannya tetap dia jaga, dia tetap mau bangun, dia tetap mau mengunyah walaupun sedikit. Dan yang menarik, saya di video call kan, dia duduk jam 2 siang sampai hampir jam 5 sore, itu hanya untuk menengadah tangan dia dan berdoa. Ayat-ayat doa yang dia hafal di dalam Al-Quran, itu aja terus diulang. Dan saya ngerasa itu automation sih. Itu sudah bawaan alam bawah sadar dia yang menggerakkan dia untuk ngelakuin itu. Mama nggak sama sekali pernah ngeluh, sekalipun, sampai akhir hayatnya. Sehingga kami sebagai anaknya ngerasa nggak sama sekali terrepoti oleh apapun dari mama di akhir hayatnya sampai perginya. Apa yang mau saya ceritain di sini? Saya mau cerita tentang pribadi atau seorang hamba yang memang sudah siap untuk pulang. Kalau teman-teman lihat di Yuk Ngaji TV, saya punya satu video. Itu video pertama kayaknya di Yuk Ngaji TV. Video tentang ibu saya telepon ibu saya. Ketika ditanya, Mamah mau apa, minta didoain apa? Hah? Mama doain Adi terus ya. Iyalah. Doa terus menerus, Dit. Senengnya orang tua tuh gudangnya doa. Punyanya doa. Iya, itu bukan punyanya, emang itu yang paling dibutuhin. Iya. Ya, Iyalah. Ya udah sehat-sehat ya, Ma. Kamu doain papa nggak? Papa sama Mama, ya doain lah. Doain biar apa? Doain biar sehat, kumpul. Husnul Khotimah, iya amin. Terus yang penting ya nanti kumpul lagi di surga ya. Iya. Iyalah. Iya. Ya wis. Ya udah, Ma. Jawaban yang meluncur dari lisan beliau adalah minta didoain husnul khotimah. Tentu ini bukan jawaban yang sederhana untuk diluncurkan siapapun yang ada dalam kondisi sehat ya. Kalau kita ada di dalam kondisi sakit kayak saya kemarin gitu ya, di posisi yang wah udah kacau balau deh, napas tuh udah kayak wow. Itu mungkin saya berpikir tentang mati deket gitu. Tapi Mama di kondisi sehatnya di video di Yuk Ngaji TV, dia cuma minta satu hal, Mama pengen didoain husnul khotimah. Dan insya Allah banget. Satu, kena wabah COVID. Yang kedua, posisi di akhirnya begitu penuh dengan ibadah. Yang ketiga,
secara fisik. Ketika dimandikan, saya dikirimin fotonya, ya Allah, bersih dan tersenyum. Di sini saya mulai berpikir tentang kalimat Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika Allah memanggil jiwa hamba-hambanya yang tenang untuk pulang kembali kepada Dia. Pertanyaannya adalah, apakah hamba ini mau pulang atau tidak? Apakah hamba ini mau pergi atau enggak? Menemui penciptanya. Maka satu pesan nasihat yang gak pernah terluncur dari lisan ibu saya, dan ini ingin saya sampaikan pada teman-teman, semoga ini jadi pahala jariah ibu saya, sebagai ilmu beliau yang bermanfaat. Hayu jadi orang yang siap untuk pulang. Karena kita pasti pulang. Beda hal kalau kita bisa milih ya. Mungkin dengan kekayaan kita, umur kita bisa kita bikin 200 tahun mungkin. Atau mungkin dengan akses atau ilmu kesehatan yang kita punya, manusia bisa hidup ribuan tahun. Kalau ada pilihan, video ini mendingan di-delete. Tapi kita nggak punya opsi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa itu pasti akan mati. Maka menjadi pribadi yang siap pulang, itulah pesan ibu saya yang terakhir. Jadilah pribadi yang siap pulang. Jadi nggak ngerepotin siapa-siapa, pergi dengan tenang, dan bahkan mama nggak meninggalkan beban yang besar untuk keluarganya, karena kami tahu dia mau pulang. Karena kami tahu dia itu pengen ketemu Allah. Jadi begitu ringannya kemudian kami melepas ibu kami. Ini ada telepon dari orang tua saya yang masih Allah titipin. Kita coba angkat. Ya, So. Ya, waalaikumsalam. Iya, ini nunggu yang lain ya. Iya. Ini kami Ini makasih ngangkat. lagi video call untuk nyemangatin papa yang masih ada di ruang isolasi. Mohon doanya teman-teman biar beliau kuat juga. Dan sampai sekarang belum tahu tentang kondisi mama. Jadi kita berharap beliau juga kuat ngadepinnya dan bisa ngelewatin prosesnya. Ya, sebagai penutup apa yang ingin saya sampaikan bahwa orang yang siap pulang itu bukan orang yang pasrah. Pribadi yang siap pulang itu justru menjadi pribadi yang siap mempersiapkan apapun yang harus disiapkan untuk pulang. Jadi tidak kemudian disalahartikan juga bahwa maksud video ini untuk bikin kalian lemes gitu ya, ngadepin hidup, no. Tapi coba pikirkan apapun yang kita lakukan di hidup ini, apakah efeknya berimbas kepada kepulangan kita atau enggak? Kalau enggak ya buat apa? Numpuk harta segitu banyak. Mungkin habis ini kita akan cerita sedikit tentang lemahnya uang. Itu juga yang saya pelajari di 2 minggu terakhir ini. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa lanjut. Tapi sebagai penutup, Mama pesan buat kita semua, ayo jadi pribadi, jadi hamba yang siap pulang, sehingga kita tahu apa yang penting untuk disiapkan untuk pulang, sehingga semua yang kita upayakan tidak kita tinggal di dunia, melainkan itu adalah bekal yang bisa kita pakai untuk pulang. Dan saya pengen pulang. Bukan pulang dari rumah sakit, tapi pulang kepada Dia yang menciptakan kita. Untuk itu karena saya pengen pulang,
Saya harus berpikir bagaimana sisa umur yang Allah kasih, paru-paru nafas yang Allah kasih ini bisa membuat saya punya bekal lebih banyak untuk pulang. Itu yang bisa disampaikan. Semoga jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Semangat untuk cari bekal pulang. Dan jadilah pribadi yang kapanpun juga siap untuk pulang, karena Rasulullah bilang dia yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas adalah dia yang paling sering memikirkan kematian dan mempersiapkan apa yang akan dia bawa di saat kematian itu datang. Karena kematian bukan akhir, justru ini adalah gerbang kita untuk menuju perjalanan yang terbaik berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.